Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Bila Saputri dari kelas 03 SMJP 024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang disiplin kerja. Untuk mau tahu lebih jelasnya lagi, simak video berikut ya. Disiplin kerja. Pengertian kedisiplinan. Pengertian disiplin dikemukakan sebagai ukuran ketaatan yang dimiliki oleh seseorang seperti konsekuensi, konsisten, taat asas, bertanggung jawab atas tugas yang diamanahkan kepadanya. A. Menurut Hasibuan, kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai. B. Menurut Hani Handoko mengemukakan bahwa disiplin kerja adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional. C. Menurut J. Raffiato Putra mengemukakan bahwa disiplin kerja adalah ketaatan dalam melaksanakan aturan-aturan yang ditentukan atau diharapkan oleh organisasi atau perusahaan dalam bekerja dengan maksud agar tenaga kerja melaksanakan tugasnya dengan tertib dan lancar, termasuk penahanan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan. D. Pendapatan lain yang dikemukakan oleh Muddasyah Sinungan tentang kedisiplinan kerja yaitu sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan obedience terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan baik oleh pemerintah mengenai etika, norma, dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan disiplin kerja adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan perorangan maupun kelompok, berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Fungsi, prinsip, dan jenis-jenis kedisiplinan. 1. Fungsi disiplin kerja. Fungsi disiplin kerja. Berbagai macam fungsi disiplin kerja dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia maupun orang-orang di sekitarnya. Beberapa fungsi disiplin antara lain: 1. Menata kehidupan bersama. Disiplin mengatur tata kehidupan manusia dalam kelompok tertentu atau dalam masyarakat. 2. Membangun kepribadian. Lingkungan yang berdisiplin baik akan sangat berpengaruh pada kepribadian seseorang. 3. Melatih kepribadian. Kepribadian yang tertib, teratur, taat, dan patuh perlu dibiasakan serta dilatih. 4. Pemaksaan. Disiplin dapat berfungsi sebagai pemaksaan kepada seseorang untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan beraktivitas, misal di kantor, tempat training. 5. Hukuman. Sanksi disiplin berupa hukuman tidak boleh dilihat hanya sebagai cara untuk menakut-nakuti atau untuk mengacam supaya orang tidak berani berbuat salah. 6. Menciptakan lingkungan kondusif. Peraturan perusahaan yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik memberi pengaruh bagi terciptanya sebagai lingkungan yang kondusif bagi kegiatan organisasi. 2. Prinsip disiplin kerja. Prinsip disiplin kerja. Prinsip-prinsip disiplin kerja menurut Handoko sebagai berikut. 1. Memperbaiki pelanggaran-pelanggaran. Artinya, peringatan dilakukan dengan mengkomunikasikan peraturan-peraturan kepada semua karyawan pegawai. 2. Menghalangi tindakan-tindakan yang serupa dari pegawai. Artinya, disiplin yang efektif yaitu melakukan peringatan pada kemungkinan pelanggaran yang sejenis yang dilakukan di masa yang akan datang dengan menghindari kejadian-kejadian pelanggaran serupa. 3. Menjaga berbagai standar kelompok tetap konsisten dan efektif. Artinya, disiplin harus diterapkan dengan konsisten, karena konsisten adalah bagian penting keadilan. Ini berarti karyawan-karyawan yang melakukan kesalahan yang sama hendaknya diberikan hukuman yang sama pula. 3. Jenis-jenis kedisiplinan kerja. Jenis-jenis kedisiplinan kerja.
Menurut Spiegel, membedakan disiplin terdiri dari 3 jenis, yakni disiplin positif, disiplin negatif, dan disiplin murid. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa jenis-jenis disiplin terdiri dari disiplin kelas dan disiplin pribadi. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis-jenis disiplin tersebut, maka akan diuraikan masing-masing sebagai berikut. Disiplin positif. Disiplin positif adalah hasil pengembangan karakter dan pengendalian diri yang bertujuan untuk menanamkan kestandaran personil tentang tugas dan tanggung jawabnya agar menjadi orang yang bersedia dan mampu memikul tanggung jawab atas semua pekerjaannya. Disiplin kelas. Disiplin kelas adalah usaha mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disetujui bersama dalam melaksanakan kegiatan kelas agar pemberian hukuman kepada seseorang atau sekelompok orang, guru, dan murid dapat dihindari. Disiplin murid. Disiplin murid merupakan keikutsertaan siswa dalam penyusunan peraturan dan tata tertib sekolah saat ditekankan keterlaksanaannya dalam diri siswa. Disiplin pribadi. Disiplin pribadi adalah sifat dan kebiasaan yang langsung melekat pada diri seseorang. Dari sifat dan kebiasaan itulah akan timbul sifat dan kemauan di dalam tingkah laku untuk mematuhi dan taat pada suatu aturan secara sadar, bebas dari perdebatan-perdebatan dan perselisihan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendekatan disiplin kerja dan faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Pendekatan disiplin kerja. Penegakan disiplin kerja tidak bisa diserahkan kepada para karyawannya semata-mata. Untuk itu, perusahaan harus mempunyai semacam model pendekatan kepada para karyawannya. Ada 2 dasar model pendekatan disiplin menurut Suwatno, yaitu 1. Disiplin berdasarkan tradisi, yaitu merupakan cara yang terdiri dari pendaftaran pelanggaran dan catatan dari hukuman terhadap setiap pelanggaran. 2. Disiplin berdasarkan sasaran, yaitu menitik beratkan kepada tumbuhnya suatu kesadaran untuk melaksanakan suatu disiplin dari dirinya, bukan dari luar dengan suatu paksaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja. Adanya disiplin dalam perusahaan akan membuat pegawai dapat menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin menurut Ghazali Saidam antara lain: A. Besar kecilnya pemberian kompensasi. B. Ada tidaknya keteladanan pemimpin dalam perusahaan. C. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. D. Keberanian pemimpin dalam mengambil tindakan. E. Ada tidaknya pengawasan pimpinan. F. Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan. Indikator disiplin kerja. Menurut H. Malayu Hasibuan, pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan seorang pegawai, diantaranya 1. Tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. 2. Teladan pimpinan. Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. 3. Balas jasa. Balas jasa, gaji, dan kesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan pekerjaan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan. Artinya, semakin besar balas jasa, semakin baik kedisiplinan karyawan. 4. Keadilan. Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. 5. Waskat. Waskat atau pengawasan melekat adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Dengan waskat, berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku,
moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja bawahannya. 6. Sanksi hukum. Sanksi hukum berperan sangat penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Dengan sanksi hukum yang semakin berat, karyawan akan semakin takut melanggar peraturan perusahaan, sikap dan perilaku indisipliner karyawan akan berkurang. 7. Ketegasan. Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan yang berani menindak tegas menerapkan hukuman bagi karyawan yang indisipliner akan disegani dan diakui kepimpinannya oleh bawahannya. 8. Hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama karyawan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Hubungan-hubungan baik bersifat vertikal maupun horizontal, yang terdiri dari direct single relationship, direct group relationship, dan cross relationship. Hendaknya berjalan harmonis. Terciptanya human relationship yang serasi akan mewujudkan lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. Hal ini akan memotivasi kedisiplinan yang baik pada perusahaan. Jadi, kedisiplinan karyawan akan tercipta apabila hubungan kemanusiaan dalam organisasi tersebut baik. Kesimpulannya, dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa disiplin kerja merupakan tindakan manajemen untuk mendorong agar para anggota organisasi dapat memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran terhadap disiplin kerja juga mendapatkan sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Secara garis besar, sanksi terhadap pelanggaran disiplin kerja dilakukan secara bertahap, yaitu dari peringatan lisan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.